Bang, kemarin juga kan Kak Isa Sega sempat berontak, tantrum di ruang sidang karena nggak sesuai putusannya gitu, Bang. Itu bentuk kekecewaan juga nggak sih, Bang? Oh iya jelas kecewa dong orang. Karena apa? Ya, karena yang dituntut itu nggak masuk akal. Pemerasan dengan pengancaman. Pemerasannya mana? Pengancamannya mana? Kan kita mempertanyakan itu, mereka nggak bisa jawab. Itu namanya putusan kesewenang-wenangan kalau menurut saya gitu loh. Jangan dong seperti itu. Kalau memang lu objektif, fair ya kasih itu putusannya biar kita kuliti juga di pengadilan tinggi. Kalaupun seumpamanya nggak objektif ya kita ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kasasi. Simpel aja. Jadi saya belum bisa jawab pertanyaan teman-teman itu apakah bisa jaga banding atau tidak. Karena apa? Karena putusan belum diserahkan kepada kami. Jadi pengadilan negeri Kepanjen, Bapak Mahkamah Agung Republik Indonesia tolong tegur itu Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen karena dia juga ketua sidangnya di situ. Jangan macam-macam dia, ya. Sampai sekarang serahkan dong putusan itu kepada kita. Jangan dia ucapkan tapi secara utuh nggak diserahkan kepada kita. Kita mau menempuh upaya hukum banding. Kalau memang ada itu gitu loh. Bang, secara kondisi fisik maupun mental setelah mendengar putusan kemarin, Kak Isa Seganya sendiri gimana sih, Bang? Sekarang mungkin kondisinya, Bang? Ya, saya sudah berikan pemahaman-pemahaman kepada beliau dan saya sudah dan saya sudah dan saya sudah berikan pengertian. Pertama dia sangat apatis ya terhadap penegakan hukum yang terjadi pada dirinya karena apa? Karena dia merasa kita sudah sangat maksimal, objektif. Dia juga sudah menyaksikan di dalam persidangan itu tim penasihat hukum juga membuktikan para saksi-saksi itu tidak dapat membuktikan uang pemerasan itu di mana, benda apa yang diperas, nilai komunisnya apa. Terus saya tanya apakah nama lengkap Sandi Purnamasari itu ada disebut atau tidak. Tidak ada ya saksi yang menerangkan itu. Tidak ada saksi yang bisa menjawab itu gitu loh. Jadi Isa Jega pertama sangat optimis sekali dengan persidangan yang berlangsung. Tapi kalau memang seperti ini sudah tidak ada penyebutan nama lengkap seseorang kan gitu. Hanya dibilang asumsi-asumsi, itu dituduh pemerasan, tapi tidak ada uang yang diperas, tidak ada barang yang diperas, tidak ada benda nilai yang bernilai ekonomis. Terus kenapa dituntut dia pemerasan kalau memang barang buktinya nggak ada? Barang buktinya kan cuma empat. Yang pertama, barang buktinya itu hanyalah screenshot, video, flash disk, ya, terus handphone yang katanya di situ dilihat daripada postingan Isa Jega yang katanya sound receipt. Uangnya mana? Berapa jumlah nominalnya? Nggak bisa mereka tunjukkan 100 perak aja mereka bisa buktikan ke Isa Jega. Saya mundur jadi pengacaranya. Udah saya bilang seperti itu. Makanya ini sangat janggal sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena dari segi putusan saja kalau memang itu ya diserahkan aja kepada kita. Sampai sekarang belum ada. Jadi makanya saya diam aja gitu. Nggak bisa komentar. Ya, paling itu aja kita sampaikan kepada Mahkamah Agung agar tegur itu Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, ya, biar lebih ini lagi dia lagi sigap dan serahkan itu putusan Pengadilan Negeri kepada kita. Kalau seumpamanya Rabu juga hendak diserahkan, ya siap-siap aja kamu akan kita proses gitu loh. Terakhir, Bang, untuk Sandi Purnamasarinya sendiri sebagai pelapor yang nggak kunjung muncul dan nggak kunjung klarifikasi kenapa antara laporannya dengan putusannya berbeda karena putusannya disebutkan ada pemerasan juga yang dilakukan oleh Sesega. Ada pesan nggak sih, Bang? Atau dari Kak Isa Sega sendiri ingin menyampaikan apa sih, Bang, ke Yang beliau? pertama, ya, bisa jaga menantang sumpah mubahala kepada Sandi Purnamasari. Kapan kalian melakukan sumpah mubahala terkait dengan tuduhan pemerasan dengan pengancaman yang dialamatkan kepada Isa Jega? Karena Isa Jega merasa dirinya tidak pernah melakukan pemerasan dengan pengancaman terhadap Sandi Purnamasari. Artinya apa? Kalau memang hukum positif kita, hukum yang dianut di dalam ketentuan KUH pidana kita tidak menjawab keadilan terhadap Isa Jega, maka dia menggunakan hukum agama untuk dilakukan suatu proses hukum kepada mereka agar ini secara objektif dan fair gitu loh. Untuk pesan lainnya mungkin, Bang, suruh muncul kah atau apa gitu keinginan dari Kak Isa Sega sendiri? Ya, yang pertama Isa Jega menyampaikan bahwasanya dia itu tetap optimis kepada keadilan dan dia tidak pernah melakukan pemerasan dengan pengancaman sebagaimana
yang dituduhkan oleh Sandi Purnamasari terhadap dirinya, sehingga kita menunggu putusan pengadilan negeri Kepanjen ini agar itu diserahkan oleh pengadilan. Kalau memang itu tidak diserahkan oleh pengadilan negeri Kepanjen, maka fix ya di sana itu nggak objektif, itu aja. Ini seharusnya diserahkan di awal dong, jangan kita sampai meminta-minta seperti itu, kayak ngemis-ngemis kita minta putusan aja. Harusnya itu adalah hak mereka gitu.